warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang tugas akhir kita yang berjudul Sistem Jendela Otomatis Berbasis Arduino dengan Sensor Cahaya. Saya Diva Ilustari dan rekan saya Muhammad Firman Firdaus. Saya Baradil Sampurna. Saya Kevin Surya Kurniawan. Saya Irfan Kamil. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tugas akhir kita secara keseluruhan, mulai dari komponen, prinsip kerja, dan sebagainya. Ini saya akan menjelaskan tentang komponen dari tugas akhir kami, yaitu di sini kita memakai Arduino, yaitu Arduino berfungsi untuk menggerakkan motor servo dan LDR. Arduino ini kita ada software di laptop, dimasukkan kodenya. Terus di sini ada resistor, yaitu sobat memakai untuk penghambat. Kemudian di sini ada motor servo. Motor servo ini digunakan untuk menggerakkan jendela untuk membuka dan menutup. Dan di sini ada LDR, yaitu untuk menangkap cahaya dari matahari untuk menggerakkan motor servo. Ketika matahari terang, maka jendela akan membuka dari motor servo. Kemudian di sini ada LED, yaitu ketika tidak ada cahaya matahari yang masuk dari LDR, LED ini akan menyala. Dan begitu sebaliknya, jika ada cahaya matahari yang menangkap LDR, maka LED ini akan mati. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian yang digunakan pada tugas akhir kita, yaitu untuk sensornya kita menggunakan 2 sensor, yaitu yang satunya untuk LED dan yang satunya untuk servo. Untuk yang LED sendiri, untuk yang negatifnya itu pertama-tama kita sambungkan ke Arduino-nya, setelah itu masuk ke dalam resistor sebagai penghambat agar tidak kelebihan tegangan, baru langsung masuk ke negatifnya. Hal itu juga berlaku pada sensor saya yang satunya. Dan untuk yang servo sendiri terdapat 3 pin. Yang pertama, yang tengah, yaitu sebagai sumber atau inputannya. Untuk yang warna coklat ini sebagai negatifnya, dan untuk yang warna oranye sebagai outputannya. Nah, karena kita menggunakan 2 motor servo, maka di sini pada Arduino pin ketiga langsung disambungkan 2 servonya. Dan untuk yang pin kedua ini merupakan salah satu sambungan dari LED. Dan yang LED kaki satunya disambungkan ke ground. Setelah itu untuk sumbernya kita menggunakan tegangan sebesar 5 volt yang sudah ada pada Arduino. Dan juga di sini kita menggunakan ground yang sudah ada di Arduino. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari sistem pembuka jendela otomatis. Nah, untuk sistem pembuka jendela otomatis kami menggunakan sensor cahaya. Untuk sensor cahaya sendiri, kita jika ada cahaya matahari, dia akan menyerap cahaya matahari dan dia akan membuka jendela menggunakan motor servo. Kemudian jika cahaya matahari terang, LED juga akan mati. Begitu juga sebaliknya, jika matahari redup atau matahari mendung, dia akan menutup jendela secara otomatis menggunakan motor servo dan lampu LED akan menyala. Di sini kami menggunakan sensor cahaya, dimasukkan kepada program Arduino menggunakan program bahasa C, dan kemudian dia akan melanjutkan lagi ke Arduino, kemudian ke motor servo untuk menggerakkan jendela. Nah, kemudian untuk praktikumnya seperti ini. Jika dia ada cahaya, dia akan membuka
jendela secara otomatis. Dan jika tidak ada cahaya matahari, dia akan menutup secara otomatis seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang coding untuk software Arduino sendiri. Langsung saja kita ke software Arduino. Nah, sekarang kita sudah ada di software Arduino karena kita di sini menggunakan microcontroller Arduino Uno R3 sebagai analog digital converter yang mengubah nilai atau sinyal dari LDR inputan kita ya menjadi sebuah sinyal yang dapat dibaca pada outputan kita, yaitu LED maupun motor servo itu sendiri. Dan langsung saja kita ke programnya. Di sini kita program untuk headernya sendiri saya tambahkan include servo.h karena kita menggunakan motor servo itu sendiri. Selanjutnya untuk const integer di sini LDR1 sama dengan A0, yaitu LDR1 saya hubungkan atau kami hubungkan pada pin A0, dan begitu seterusnya untuk LDR2 kita hubungkan pada A1 dan LED1 kita hubungkan pada pin kedua. Nah, di sini kita menggunakan integer nilai LDR1, menggunakan integer nilai LDR2 dan integer terang sama dengan 0. Pada keadaan terang LED-nya dan integer geser sama dengan 5. Nah, untuk servo, dan di sini kita tambahin juga servo dengan servo strip 2 di sini untuk servonya itu sendiri. Dan langsung saja kita ke void setup. Nah, di sini void setup sendiri menggunakan serial begin 1600, kita menggunakan segitu, dan pin mode-nya yaitu LED1 sebagai outputannya dan LDR1 dan LDR2 sebagai inputan kita untuk pin modenya sendiri. Oke, karena kita membutuhkannya itu. Dan selanjutnya untuk servo 2-nya di sini kita menggunakan attach 3. Nah, attach 3 di sini yang dimaksud adalah dihubungkan pada pin ketiga pada microcontroller kita, yaitu Arduino Uno R3 kita. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke void log. Nah, di void log sendiri di sini yaitu nilai LDR1 map analog read LDR1. Nah, di mana di sini adalah nilai LDR di sini adalah yang dibaca LDR1 analog digital converternya, yaitu nilai LDR1 di sini adalah nilai yang dibaca oleh LDR1 dan nilai LDR2 yang dibaca pada LDR2. Nah, di sini untuk serial print sendiri untuk memunculkan nilainya di sini saya menggunakan nilai LDR1 sama dengan nilai yang muncul pada atau yang terbaca pada LDR1, dan begitu pula pada nilai LDR2 yang akan, dan nilai LDR2 sama dengan nilai yang terbaca pada nilai LDR2. Nah, langsung saja kita ke program yang paling penting. Nah, di sini untuk if jika keadaan nilai LDR1 kurang dari sama dengan 500, maka kami program untuk digital write atau yang outputan yang akan terjadi adalah LED 1 akan hide, yang dimana LED kita akan menyala. Dan sedangkan jika else if atau kebalikannya nilai LDR1 lebih dari sama dengan 500, maka digital write-nya atau output yang akan didapatkan LED kita akan low atau LED kita akan mati. Nah, selanjutnya untuk if sendiri. Nah, di sini program yang tadi adalah nilai LDR1 yang sebagai inputannya yang akan di-outputkan atau akan dihasilkan itu menjadi sebuah LED yang menyala ataupun mati. Sedangkan untuk program selanjutnya yaitu LDR2, di mana LDR2 ini kita sebagai inputannya kita outputkan pada motor servo itu sendiri untuk penggerak jendelanya. Nah, untuk di sini untuk keadaan nilai LDR2 kurang dari sama dengan 500, maka untuk digital write-nya servo 2 write-nya adalah 90, di mana nantinya jika nilai LDR2 kurang dari 500, maka servo itu akan bergerak 90 derajat, memutar 90 derajat. Nah, dan kebalikannya jika else if jika nilai LDR2 lebih dari sama dengan 500, maka servo akan membaca atau bergerak 0 derajat atau kembali
seperti semua lah, seperti itu. Dengan di sini kita tambahkan delay-nya adalah 10 millisecond. Nah, mungkin itu saja untuk programnya, sangat simpel, bisa dicoba untuk kita semua. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Baik, dari beberapa penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi, mulai dari coding, komponen, prinsip kerja, sampai sebagainya tentang alatnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa alat ini bekerja dengan cara otomatis menggunakan sensor cahaya LDR serta aktuator menggunakan motor servo. Jadi alat ini akan bekerja otomatis sesuai dengan coding yang kita perintahkan. Coding yang kita perintahkan itu menggunakan software Arduino IDE, dan di sini alatnya itu adalah berbasis Arduino, di mana Arduino ini menjadi microcontroller dari sistem otomatis ini. Nah, alat ini akan bekerja pada miniatur bangunan yang telah kami buat dengan cara atau sistem buka tutup. Jadi ketika sensor LDR menangkap cahaya dengan terang, maka servo akan mendorong jendela dan membukanya. Kemudian sebaliknya, ketika sensor cahaya itu menangkap cahaya gelap, maka servo akan kembali ke titik sebelumnya dan jendela akan tertutup. Jadi tadi yang kami terapkan, kami juga menambahkan sebuah LED pada rangkaian ini. Jadi LED ini bekerja ketika jendela tertutup dan terbuka, dan seiring dengan motor servo itu tadi. Ketika cahaya terang, maka LED itu akan mati, dan ketika cahaya gelap, maka LED ini akan hidup. Nah, jadi implementasi yang kami buatkan ini termasuk ke dalam dunia nyata, bahwa jendela yang kita gunakan sehari-hari ini dapat bekerja dengan otomatis dengan menggunakan alat ini serta komponen-komponen yang lain. Dengan adanya sistem jendela otomatis ini akan membuat manusia itu menggunakan waktunya lebih efektif dan efisien untuk pekerjaan yang lainnya. Nah, pada Arduino ini kita menggunakan pemrograman bahasa C, di mana pemrograman yang sangat dasar ya, untuk digunakan baik pemula maupun yang sudah expert di dunia pemrograman. Jadi sistem ini sangat simple jika diterapkan di dunia nyata, dan untuk membuat replika bangunan atau miniatur bangunan lainnya. Jadi itulah kesimpulan yang dapat kita ambil dari tugas akhir ini. Semoga apa yang kami buat pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, serta bagi peneliti yang membuat ini. Dan untuk kepada teman-teman atau pihak-pihak lain yang ingin melanjutkan penelitian ini, bisa mengambil sisi lain dari topik yang kita ambil. Teman-teman bisa mengambil topik lain, semisal ingin melanjutkan penelitian ini seperti kecepatan motor servo ketika bergerak, ketepatan motor servo ketika bergerak atau berputar, dan berapa beban yang dibutuhkan motor servo untuk menggerakkan jendela tersebut. Jadi jika teman-teman ingin melakukan penelitian ini, teman-teman bisa mengambil beberapa topik lain yang telah kita sediakan. Untuk itu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.